Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan, kesempatan kita pada hari ini. Kemudian salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang tetap istiqomah di jalan Islam. Hari ini kita akan mulai blog neuropsikiatri. Sebelum memulai kuliah, saya akan menampilkan LPS dari blog neuropsikiatri. Untuk CPL-nya, seperti biasa kita harus berperilaku sesuai dengan nilai kemanusiaan, agama, moral, dan etika akademik, karena ini yang menjadi modal dasar pijakan untuk kita menimba ilmu kedokteran. Ya, juga kita harus mempunyai etika kedokteran, kemudian juga kita harus berempati kepada pasien dengan memberikan inform konsen, dengan memberikan keterangan kepada pasien nanti ketika nanti bertemu dengan pasien untuk melakukan pemeriksaan. Ya, jadi ini semua sama seperti blok yang lain harus dikuasai oleh setiap mahasiswa. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah seperti sama dengan yang lain juga mengintegrasikan dan menjadikan konsep dasar sistem neuropsikiatri secara logis, secara mandiri, bermutu dan terukur. Ya, kemudian, sekarang sub CPMK-nya ini yang harus diketahui dasar-dasar untuk belajar di blok neuropsikiatri. Kita harus recall kembali anatomi, histologi, fisiologi, dan biokimia dari neurovaskuler. Kemudian kita juga harus mengetahui, bisa menjelaskan gangguan neurologi dan penyakit genetik kongenital pediatri, geriatri, juga infeksi susunan saraf, kemudian bisa menjelaskan penyakit pada tulang belakang dan sumsum tulang belakang. Ini perlu diketahui, mahasiswa itu harus nanti lihat standar kompetensinya. Ada penyakit-penyakit yang cukup dokter umum itu tahu sampai diagnosanya, ada yang sampai harus penanganan awalnya sampai penanganan akhirnya. Ya, nanti dilihat lagi. Kemudian mahasiswa juga menjelaskan penyakit neurovaskuler, kemudian penurunan kesadaran. Ini penurunan kesadaran harus membedakan apakah penurunan kesadaran itu karena kelainan neurovaskuler atau metabolik yang lain. Jadi itu harus diperdalam dalam anamnesa dan pemeriksaan fisik. Jadi tidak semua penurunan kesadaran itu bagiannya dari neurologi, ya. Ada juga penurunan kesadaran bagian dari penyakit dalam, ya. Kemudian bisa menjelaskan tentang nyeri kepala dan tumor susunan saraf pusat. Ini lebih ke mencari etiologinya. Kalau tumor susunan saraf pusat lebih ke diagnosisnya, ya. Jadi dokter umum harus bisa mendiagnosa tumor susunan saraf pusat, tapi untuk terapinya itu di bagian bedah saraf. Kemudian menjelaskan tentang epilepsi dan kejang lainnya, kemudian menjelaskan tentang defisit memori, gangguan sistem vestibuler, misalnya vertigo, kemudian menjelaskan tentang lesi kranial dan batang otak. Ini lebih ke standar kompetensi 2, ya. Kemudian menjelaskan tentang trauma pada sistem saraf. Ini juga bisa bergabung dengan nanti traumatologi. Kemudian mampu menjelaskan mekanisme nyeri pada penyakit neurologi. Ini nanti dikembangkan pada tutorial, ya. Kemudian menjelaskan gambaran radiologi pada sistem neurologi, kemudian pemeriksaan laboratorium, lebih cenderung ke pemeriksaan cairan cerebrospinal, kemudian menjelaskan tentang rehabilitasi medik. Ini lebih fokus ke pasien stroke, ya, karena pasien stroke setelah diterapi harus diteruskan dengan rehabilitasi medik. Kemudian sekarang di CPMK 19 bisa menjelaskan gangguan mental organik, ini sudah bagian psikiatri. Kemudian menjelaskan tentang penyakit skizofrenia, jadi bisa mendiagnosa pasien itu menderita skizofrenia atau cuma gangguan depresi lain atau gangguan yang lain, ya.
kemudian bisa menjelaskan tentang gangguan psikotik dan psikoafektif, kemudian menjelaskan gangguan neurotik, somatoform, dan gangguan terkait stres. Bisa juga menjelaskan kelainan disfungsi seksual dan perilaku masa dewasa. Jadi kelainan disfungsi seksual itu harus diketahui seorang dokter umum, tapi minimal diagnosa saja ya. Kemudian menjelaskan tentang gangguan tidur, gangguan makan, kemudian menjelaskan gangguan emosional dan perilaku pada masa kanak. Kemudian, nah ini yang CPMK 28 harus bisa menjelaskan tentang farmakologi obat psikotropika. Jadi seorang dokter umum harus bisa memilih obat yang tepat untuk pasien psikiatri. Kemudian menjelaskan patologi anatomi, ini lebih cenderung ke pasien tumor-tumor otak ya, patologi anatomi. Kemudian penata laksanaan gizi, ini juga penata laksanaan gizi lebih fokus ke pasien stroke ya. Kemudian mampu menjelaskan epidemiologi penyakit neuropsikiatri. Jadi seorang dokter umum harus bisa mengetahui apa sih yang insiden lebih tinggi dari misalnya contoh stroke. Kalau kita lihat epidemiologi, stroke itu 80% itu adalah stroke non hemoragik. Jadi kita lebih lebih cenderung kita diagnosa stroke non hemoragik dibandingkan stroke hemoragik, karena 80% itu adalah stroke non hemoragik. Kemudian itu salah satu contoh ya. Kemudian CPMK 32 sampai 39 ini adalah skill mampu melakukan, jadi nanti dikembangkan di CSL tentang anamnesa neurologi, penilaian GCS dan TRM. TRM harus diketahui tanda rangsang meningeal, kemudian penilaian fungsi saraf karnial ada 12, harus diketahui semua. Penilaian sistem motorik, koordinasi, dan sensorik itu harus diketahui seorang mahasiswa kedokteran. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan refleks, pemeriksaan tulang belakang, kemudian bisa mengekspertise membaca foto X-ray skal dan lumbosakral, kemudian bisa di bagian psikiatri, anamnesis psikiatrik, dan pemeriksaan status mental. Nah ini tadi penjabaran dari sub CPMK, bahan-bahan pelajaran apa yang akan kita pelajari di bagian neuropsikiatri. Yang awal-awal adalah tentang neurologi, kemudian psikiatri. Jadi semua itu harus diketahui seorang dokter umum. Nah ini daftar pustakanya bisa dilihat. Jadi seorang mahasiswa tidak hanya belajar di PowerPoint-nya saja, tidak dipelajari cuma dosen ngajar itu yang dipelajari, tapi harus juga membaca daftar pustaka yang berhubungan dengan blok tersebut. Ya, ini dosen pengampunya ada 12. Kemudian untuk metode pembelajarannya kita memakai virtual class karena kondisi pandemik. Kemudian untuk penilaiannya sama seperti blok lain, 20% memakai tutorial nilainya, kemudian 20% lagi praktikum, jadi nanti ada praktikum, kemudian 60%-nya memakai nilai teori. Namun ada penilaian OSCE, walaupun OSCE itu tidak dimasukkan dalam penilaian, tapi OSCE itu secara kelulusan nilai di atas 80, kemudian kalau di bawah 80 tidak bisa mengikuti ujian teori. Jadi OSCE itu tetap harus dipelajari. Kemudian sama semua, jadi semua mata-mata pelajaran tadi virtual class, kemudian mana ya, sama semua virtual class kecuali yang CSL tadi ya, dan tentu ada tutorial. Kita akan berdiskusi dengan ada sidang pleno, berkembang dan suatu penyakit DD-nya macam-macam, sehingga kita bisa membayangkan bila ketemu pasien dengan misalnya nyeri kepala, apa sih DD-nya semua. Nah itu kita kembangkan, kemudian harusnya kita gali anamnesanya, pemeriksaan fisik, sehingga bisa lebih fokus ke working diagnosanya. Ya itu kenapa diberikan tutorial supaya
mahasiswa bisa menganalisa suatu gejala sehingga bisa mendiagnosa suatu penyakit walaupun mungkin agak mengambang misalnya, tapi sudah bisa mengerucut ke beberapa penyakit ya, sehingga nanti di koas nanti sudah bisa pas anamnesa tidak bolak-balik lagi. Ketika anamnesa, ketika di kepala ternyata anamnesanya tidak lengkap, nanti pasien nanti koasnya balik lagi untuk memeriksa pasien, tidak begitu ya. Jadi harus full, semua sudah ada dasarnya, kemudian ditanyakan mana yang cocok, kemudian buat working diagnosanya. Oke, kita lanjut sekarang di pembelajaran tentang gambaran radiologi dari kelainan neurologi, ya. Saya besarkan dulu. Oke. Jadi kalau psikiatri pasti kemungkinan besar tidak ada pemeriksaan radiologi, karena psikiatri itu lebih ke jiwa, jadi lebih banyak ke anamnesis, ke aloanamnesis atau otoanamnesis. Nah, sedangkan kalau neurologi justru ujung tombaknya adalah radiologi, karena pasien dengan pemeriksaan fisik kadang belum bisa menentukan diagnosa yang tepat untuk terapinya. Nah, untuk modalitas neuroimaging, untuk awalnya menggunakan plain foto, itu ada foto skal apilateral kepala, kemudian foto cervical, foto torakal, dan lumbosakral, bisa juga foto pelvis. Perlu diingat, foto semua tulang kecuali foto pelvis itu harus dua posisi, AP dan lateral. Tanpa dua posisi itu, seorang dokter itu tidak bisa membaca, misalnya contoh foto skal, tidak bisa membaca dengan penuh, dengan full hasil yang terlihat di foto skal. Sama juga dengan foto cervical. Kemarin saya juga sudah terangkan, hati-hati jangan salah tulis permintaan foto. Foto torakal dengan foto toraks, beda jauh ya. Foto toraks untuk melihat paru-paru dan jantungnya, kemudian foto torakal khusus untuk melihat tulang torakal, vertebra torakal. Hati-hati ya, dan semua harus dua posisi. Kemudian CT scan, kemudian MRI. CT scan bila di rumah sakit tersebut ada CT scan, nanti kita lihat mana yang perlu plain foto atau mana yang bisa langsung CT scan. Biasanya kalau ada CT scan di rumah sakit, misalnya pasien trauma kepala, dokter itu tidak meminta plain foto sebagai awal dasarnya, tapi langsung CT scan, karena di plain foto itu terbatas sekali untuk melihat brain parenchyma, untuk melihat ada perdarahan atau tidak di dalamnya, atau misalnya fraktur tidak jelas kadang di plain foto. Jadi biasa daripada mubazir langsung ke CT scan ya, supaya radiasinya tidak tambah banyak ke pasien. Kemudian ke MRI. MRI itu lebih superior dibandingkan CT scan, karena MRI itu bisa lebih jelas melihat kelainan di brain parenchyma dibandingkan CT scan. Kemudian ada cerebral angiography. Ini cerebral angiography melihat pembuluh darah di otak, misalnya ada penyempitan atau ada trombus, itu bisa dari cerebral angiography. Kemudian myelografi, kemudian USG. USG ini agak kurang untuk neuroimaging, biasanya USG muskuloskeletal sekalian ya. Oke, next. Sekarang ke plain foto, foto skal. Saya ingatkan lagi, foto skal AP lateral. Ada misalnya radiografer tidak mengerti kenapa harus AP lateral, jadi pasien cuma dibikin foto AP. Nah, itu tidak bisa terbaca, jadi harus dua posisi. Nah, indikasi foto skal pertama, adanya curiga trauma kapitis,
Tapi yang tadi saya bilang CT scan lebih superior dibandingkan fotoskal. Kalau tidak ada CT scan, nah terpaksa fotoskal apilateral, tapi tidak bisa melihat ada peledakan atau tidak ya. Kemudian bisa melihat kelainan pada sinus paranasalis dan mastoid, tapi terbatas. Biasanya kalau ingin melihat sinus paranasalis, biasanya dokter itu langsung minta foto Waters ya, foto Waters, kemudian skuler untuk melihat mastoid, foto skuler. Jadi nanti mahasiswa kedokteran itu bisa membedakan, nanti kalau koas itu bisa membedakan mana fotoskal apilateral dan mana foto skuler ya, harus bisa dibedakan. Karena memang kalau lihat sepintas, lihat kepala langsungnya oh itu fotoskal, padahal ternyata foto skuler. Jadi harus bisa membedakan ya. Kemudian fotoskal itu jangan dilakukan pada pasien kelainan saraf pusat. Jadi misalnya kalian curiga oh nyeri kepala hebat, kemudian curiga tumor otak atau curiga infeksi, itu tidak bisa diperiksa dengan fotoskal apilateral, tidak berguna. Jadi pasien minta foto jangan diberikan karena tidak berguna sama sekali kalau curiga tumor otak ya. Kemudian apa sih yang dilihat pada fotoskal apilateral? Jadi fotoskal apilateral itu yang kalian harus lihat supaya tidak kelewatan, lihat bentuk dan ukuran kalvaria. Jadi tengkoraknya dilihat apakah ada fraktur, ada kalsifikasi, ada sklerotik. Sklerotik itu warna putih, ada erosi, ada masuk ke dalam gitu. Kemudian lihat bentuk dan besar sela tursika. Kalau belajar anatomi, jadi sela tursika itu di atasnya ada glandula hipofise. Nah, kalau ada tumor di glandula hipofise, sela tursikanya itu akan melebar. Nah, itu jadi bisa lihat dari fotoskal karena tumor glandula hipofise itu pasti keluhannya itu sistemik. Jadi kalau kalian ketika menganamnesa pasiennya itu ada sakit kepala, ada gangguan hormon, ada keluar air susu, jadi sistemik, kalian harus curiga ada kelainan di glandula hipofise. Atau misalnya haidnya tidak lancar, atau jadi kemudian ada kelainan di mata, jadi nggak nyambung, kelainan di mata, sakit kepala, kemudian haid tidak lancar. Jadi anamnesa itu kalian harus gali. Kalau kelainannya itu penuh hampir satu badan, kelainan sistemik, kalian harus naik ke atas di kepala. Kemungkinan ada kelainan di misalnya hipofise atau misalnya hipotalamus atau di bagian yang lain di kepala karena kelainannya sistemik. Atau misalnya tiroid juga bisa pengaruh di haid, di di keluhan ginekologi. Kemudian di fotoskal lihat ada tidaknya peningkatan tekanan intrakranial, ada impresario digitata. Impresario digitata itu kalvarianya itu kelihatan berlekuk-lekuk, berlubang-lubang. Kemudian ada pelebaran sutura pada anak kurang dari 3 tahun, jadi suturanya melebar. Kemudian bisa melihat ada tidaknya soft tissue swelling. Nah, ini diagram anatomi dari fotoskal posisi lateral. Jadi kalau posisi lateral dia lihat dari samping ya, kalau bahasa Indonesianya lihat dari samping. Jadi kalau dari samping itu kita bisa melihat tulang parietal, tulang frontal, tulang temporal, tulang sphenoid, kemudian occipital, dan di sini nanti lihat ada sela tursika ya. Kemudian bisa juga melihat os mandibula dan maksila. Kemudian ini posisi AP, jadi lihat dari depan, bisa lihat os frontalnya, bisa lihat di sini nanti sinus maksilarisnya, bisa lihat mandibula, kemudian lihat lihat tulang maksila, kemudian lihat tulang mandibula. Jadi perhatikan apakah ada trauma atau tidak, lihat sigomatikumnya, kemudian lihat di sini temporalnya. Tadi saya bilang kalau mau lihat tulang mastoid, posisinya beda ya, posisinya pakai posisi skuler, bukan fotoskal apilateral. Kemudian di fotoskal juga bisa melihat tanda hidrosefalus, tapi minimal ya, tidak bisa melihat semua.
Jadi kalau sudah hidrosefalusnya besar sekali, nah bisa melihat bentuk dan ukuran kepalanya jadi besar, kemudian ada pelebaran sutura, kemudian tulang kepalanya kalvarianya menipis. Nah sekarang kita ke tipe fraktur, ada 4 macam, yaitu linear atau bentuk garis, kemudian dia statik melebar. Jadi tidak semua fraktur itu selalu harus terbelah tulangnya. Bisa saja dia statik, berarti suturannya saja yang melebar, tapi itu tetap jenis fraktur. Kemudian comminuted dan depresi biasanya bersamaan. Jadi patahnya tulangnya itu multiple, kemudian masuk ke dalam depresi atau impresi ya. Ini contoh fraktur linear. Kalau kalian pakai laptop bisa agak jelas, kelihatan nggak panel saya ini? Jadi ada garis tipis yang putus dengan vena diploe. Jadi bedakan dengan suturannya di sini, kemudian ada vena diploe. Ini adalah garis fraktur linear, ya. Harus hati-hati. Ini foto posisi lateral. Kemudian ini contoh fraktur diastasis. Jadi ini sutura koronarianya ini melebar, jadi ini tanda ada fraktur diastasis. Tapi harus bedakan dengan anak kecil yang memang suturannya belum menutup, ya harus bedakan. Jadi kita harus gali klinis dulu lagi. Nah ini contoh fraktur kompresi, jadi dia masuk ke dalam. Jadi kalvariannya lihat ini ya, dari lurus begini, kemudian dia masuk ke dalam ini. Kalau foto lateralnya seperti ini. Ya, nanti di sini ada ceratosika kalau mau lihat semua ya. Nah, sekarang fraktur Lefort mungkin agak lebih mendalam di traumatologi. Jadi fraktur Lefort itu fraktur pada tulang wajah, ada 3 tipe. Yang tipe paling berat yang tipe 3. Jadi kalau tipe 1 itu fraktur di tulang antara maksila dan mandibula seperti ini. Kemudian tipe kedua melewati antara zygomatikus dan tulang nasal, os nasal, dan level ketiga itu seakan-akan seperti tulang yang kalvaria dengan mandibula dan maksila itu terpisah. Jadi terpisah antara superior dan inferior dari tulang, ya. Itu yang paling parah. Lateralnya seperti ini. Nanti lebih kembangkan di traumatologi ya. Nah, sekarang kita ke CT scan. Kalau tadi foto skal, apa sih yang kelihatan di CT scan kepala? CT scan kepala kita harus tahu juga ada 2 perlakuan. Ada CT scan kepala tanpa kontras dan ada yang dengan kontras. Nah, kalau tanpa kontras itu bisa melihat gambaran stroke, bisa melihat atrofi cerebral, misalnya pasien sudah umur 70 tahun kemudian demensia. Nah, di CT scan ternyata parenkim otaknya sudah mengecil, sudah atrofi. Kemudian bisa melihat fraktur. Bisa juga ini anomali termasuk trauma-trauma, bisa melihat SDH, SAH dan EDH, epidural hematom. Nah, kalau kita curiga tumor otak atau infeksi otak atau meningitis, ensefalitis atau tumor otak atau tumor di meningen, itu harus dengan kontras. Jadi sama dengan IVP, mungkin kalian sudah belajar tentang IVP, dimasukkan obat intravena, nanti di scan lagi, kemudian akan terlihat kalau ada tumor atau infeksi, dia akan menyangat, akan enhance bahasanya. Jadi harus pakai kontras. Kalau tidak pakai kontras, tidak kelihatan sama sekali tumor otaknya, tidak kelihatan infeksi otaknya. Jadi kasihan, pasien rugi. Pasien sudah scan tidak pakai kontras, padahal harus kontras, jadi pasien akhirnya scan lagi, kasihan pasiennya ya. Jadi harus tahu, minimal dokter umum harus tahu kalau curiga tumor otak atau infeksi otak harus dengan kontras ya. Stroke, curiga trauma-trauma atau fraktur, curiga EDH, SDH, SH dengan atrofi cerebral tidak perlu kontras. Jadi pasien langsung masuk. Nah, kalau syarat kontras juga
Harus ingat, harus periksa kreatinin karena kontras itu berpengaruh pada ginjal, bisa merusak ginjal, makanya syaratnya itu ginjalnya, fungsi kreatininnya itu harus normal. Ingat ya, jadi untuk periksa tumor otak, infeksi otak harus CT scan kepala dengan kontras, tapi sebelumnya periksa dulu kreatinin. Yang 4 ini tidak perlu periksa kreatinin karena tidak pakai kontras, jadi cepat saja. Nah, sekarang kita ke foto lumbosakral. Tadi foto skal, jadi kita memakai modalitas awal dulu. Indikasi foto lumbosakral atrilateral. Jadi apa sih yang mau kita curiga sesuatu, kemudian kita foto lumbosakral. Jadi tidak semua pasien sakit pinggang, sakit belakang kita foto lumbosakral. Jadi ada kita working diagnosa dulu, kemudian baru kita minta foto lumbosakral, kemudian baru kita bisa tegakkan, oh ini curiga fraktur. Jadi kalau pasien cuma nyeri pinggang, nggak tepat di belakang, lebih baik USG karena mungkin curiga ada batu ginjal. Tapi kalau biasanya kalau kelainan tulang vertebra lebih ke bagian tengah ya, atau misalnya ada trauma, nah itu kita langsung minta foto lumbosakral. Dan ingat tadi semua sama, foto tulang AP lateral ya, harus 2 posisi. Karena kalau listesis, pergeseran itu nggak kelihatan kalau bukan 2 posisi. Nah, apa sih yang indikasinya untuk foto lumbosakral? Pertama curiga fraktur. Jadi biasa fraktur kalau di foto lumbosakral itu di vertebra itu frakturnya itu bukan berpisah tulangnya, tapi biasanya cuma kompresi. Jadi walaupun cuma kompresi, tapi itu jenis fraktur ya. Kemudian listesis, pergeseran antara 2 vertebra. Kemudian low back pain, ini umum semua. Kita curiga ada degeneratif spine disease. Kemudian misalnya kita curiga pasien tuberkulosis, kemudian ada nyeri tulang belakang. Nah, kita curiga ada spondilitis di vertebra. Nah, itu kita minta lumbosakral. Kalau misalnya dia nyerinya itu di bagian agak atas, berarti kita minta foto torakal atau torakolumbal. Kalau lumbosakral berarti lumbal dan sakrum ya. Ingat ya, lumbosakral berarti bagian bawah, torakolumbal di tengah-tengah, kalau torakal di atas, cervical lagi yang kalau misalnya nyeri radikuler, nah kita minta foto cervical AP lateral. Jadi ini indikasinya, ingat curiga fraktur, listesis, low back pain, dan tuberkulosis pada vertebra. Nah, apa sih yang kita lihat pada foto lumbosakral? Jadi ini yang harus kita perhatikan, tidak boleh terlewat ketika melihat foto lumbosakral. Pertama, alignment. Alignment itu kesejajaran, jadi kalau ada fraktur berarti alignmentnya tidak baik. Jangan pas baca CSL, misalnya baca foto lumbosakral nanti, alignment baik, tanpa fraktur. Itu salah ya. Kalau ada fraktur berarti alignmentnya jelek, alignmentnya tidak baik. Jadi langsung saja, alignmentnya tidak baik, tampak fraktur di misalnya vertebra lumbal berapa misalnya. Kemudian lihat outline lumbosakral. Outline lumbosakral itu lihat kurvanya, apakah dia sejajar, melengkung sesuai dengan kurvanya, atau ada listesis, atau lihat apakah ada spasme di otot-ototnya. Biasa kalau spasme tidak tidak melengkung pada lumbal, tapi dia agak melurus. Jadi itu tanda ada spasme di otot. Ya. Kemudian lihat tulang-tulang korpus vertebranya, perhatikan apakah ada sklerosis, apakah ada jenis-jenis fraktur juga harus tahu. Kalau fraktur kompresi pada orang dewasa tua, biasanya dia bentuk seperti baji atau wedge shape, itu biasanya fraktur karena osteoporosis. Kemudian kalau frakturnya biasa berarti karena trauma saja. Nah, jadi tulang-tulang korpus vertebra juga bisa melihat osteoporosis ya. Kemudian perhatikan, lihat superior dan inferior end plate, nanti saya kasih tunjuk di foto nanti. Kemudian lihat pedicle, jangan lupa harus lihat pedicle, nanti saya kasih tunjuk di fotonya. Kemudian lihat prosesus spinosusnya, kemudian lihat apakah ada paravertebral soft tissue swelling. Biasanya
paravertebral soft tissue swelling ini pada pasien spondilitis, karena klinisnya biasa gibus ya, ada penonjolan soft tissue, penonjolan di vertebra. Jadi harus perhatikan. Nah, ini di foto lumbosakral biasanya kebalik-kebalik ya, terputar-putar dari spondylosis lumbalis, spondilitis, dan spondylolistesis. Ya, jadi ingat, cuma 3 saja. Nanti kalau pas koas kebalik-kebalik akhirnya lupa, padahal sebenarnya gampang sekali. Lihat ya, ini spondylosis lumbalis. Jadi kalau spondylosis lumbalis tidak ada itisnya. Jadi kalau spondylosis, kalau bahasa sendi yang lain itu seperti osteoartritis. Jadi dia ada penonjolan di corpus vertebra, bony growth. Jadi pertumbuhan tulang yang berlebihan. Jadi lihat, ini normal seperti ini, smooth, tapi ini ada penonjolan. Ya, ini namanya osteofit. Osteofit itu bisa di depan anterior, bisa di lateral juga, bisa juga di posterior, tapi posterior jarang ya, biasa anterior dan lateral. Jadi makanya kenapa harus 2 posisi. Jadi ini diagnosanya spondylosis lumbalis. Lihat alignmentnya ini dengan kurvanya harus sejajar, harus satu garis, melengkung dan satu garis. Kalau dia ada maju sedikit berarti itu listesis. Lihat ya, kelihatan kursor saya? Jadi, iya. Jadi ini ya alignmentnya. Kalian harus tahu anatomi. Kalau lumbal itu, vertebra lumbal itu kurvanya lordosis. Jadi agak melengkung ke depan. Kalau sakrum dia kiposis, dia melengkung ke bawah. Jadi nanti kan dari cervical, torakal, lumbal dengan sakrum, kurvanya itu beda. Nah, kalau di lumbal dia melengkung ke depan seperti ini. Jadi harus melengkung begini ya. Kalau dia agak lurus berarti itu ada paralumbal muscle spasm. Ya, paralumbal muscle spasm berarti kelainannya bukan di tulang tapi di otot. Jadi dia kayak ketarik begitu. Jadi dia nyeri bukan karena di tulangnya ada osteofit atau ada kelainan, tapi karena ototnya ketarik sehingga dia nyeri low back pain. Ya, oke, ingat ya, ini spondylosis lumbalis. Tandanya adanya osteofit di vertebra lumbal. Bisa deskripsi vertebra lumbal berapa? 5, 4 misalnya ya. Kemudian kita ke spondilitis. Spondilitis itu lihat dari ada itisnya berarti infeksi. Nah, spondilitis infeksi berarti yang terjadi adalah tandanya dia kena di vertebranya dan di spatium intervertebralisnya. Nah, tandanya apa? Tandanya superior, ini ya anatominya, ini superior end plate. Ini foto lumbosakral posisi lateral ya. Ini end plate-nya ya. Jadi ini superior end plate, ini inferior end plate. Nah, kalau ada itis, superior end plate-nya itu pasti irregular atau rusak, destruksi. Ya. Jadi itu tandanya. Harus ada irregularitas atau destruksi dari end plate. Nah, pada foto-foto ini normal. Nah, lihat di foto ini 2 tulang ya. Ini 2 korpus. Jadi lihat yang rusak, end plate yang di atasnya ini, yang korpus di atasnya ini. Jadi ini inferior end plate-nya, ini superior end plate vertebra yang bawahnya. Jadi irregularitas, jadi sudah tidak tegak-tulang, sudah rusak. Kemudian ada sklerotik. Lihat korpus vertebranya sudah putih. Kemudian lihat lagi, ada penyempitan atau rusaknya spatium intervertebralisnya. Jadi diskus intervertebralisnya kalau spondilitis itu rusak. Tandanya menyempit spatium intervertebralisnya. Ini sudah kena ya. Ini sudah ada irregularitas, ini juga irregularitas, tapi yang paling parah yang ini. Jadi ada 2 tulang yang kena, 2 spatium intervertebralis, 3 tulang yang kena,
dua spatium intervertebralisnya. Lihat, spatium intervertebralis yang normal seperti ini jaraknya, dan jaraknya sama antara satu dengan yang lain. Tapi yang di sini sudah menyempit, sini juga sudah menyempit. Maaf. Ini juga sudah menyempit, berarti ini juga sudah kena. Kalau MRI lebih jelas lagi ya. Jadi ini adalah spondilitis lumbal. Biasanya kalau lebih dari 2 tulang biasanya karena TB. Dan sebenarnya kalau itu kita lihat biasa foto AP, lihat kalau ada paralumbal paravertebral soft tissue. Jadi ada putih-putih sini karena soft tissue-nya bengkak, ya. Jadi ingat, spondilitis tandanya ada 2 minimal, kerusakan end plate-nya, kerusakan superior dan inferior end plate, kemudian penyempitan spatium intervertebralis. Biasanya kalau yang karena TB minimal 2 korpus, 2 segmen minimal. Kalau yang karena bakteri biasanya 1 segmen saja, ya. Jadi ulang, penyempitan spatium intervertebralis dan irregularitas atau destruksi dari korpus vertebra, terutama end plate-nya. Ingatnya yang itis. Nah ini foto posisi AP, ini foto lateralnya. Ini yang kalau ini bayangan jantung ya. Ini yang paravertebral soft tissue mass atau swelling, jadi membengkak. Bedakan ini dengan jantungnya ya. Ini mass di benjolan di dekat vertebra, ya. Kemudian ini kerusakan end plate-nya dengan penyempitan spatium intervertebralisnya. Jadi ini ada spondilitis. Bisa juga ada subluxasi atau dislokasi atau listesis. Bisa juga lordosis atau kiposis karena dia lebih rusak korpusnya, jadi dia kelihatan kayak kiposis ya. Kemudian ini bisa tadi ya, reduce di space, menyempit, berkurang, destruction of body, loss of trabecular pattern. Jadi pattern pola trabekulasinya jadi menghilang, jadi rusak ya. Tapi yang itu yang intinya ada reduce di space tadi dengan destruction of body atau kerusakan end plate-nya. Itu ya. Saya ulangi tadi, spondylosis hanya osteofit saja. Kemudian spondilitis harus ada minimal 2 gambaran. Kemudian kita lanjut ke spondylolistesis. Spondylolistesis, jadi kalau kalian tahu artinya pasti tidak akan bolak-balik diagnosanya ya. Ingat, ini tadi itis berarti infeksi, ada 2 gambaran. Ini listesis atau subluxasi kalau bahasa sendi yang lain, tapi kalau bahasa di korpus vertebra namanya listesis atau pergeseran ya. Nah, lihat kalau tadi di bacaan expertise nanti kita memperhatikan alignment dan kurva. Lihat, alignmentnya bagus karena nggak ada fraktur, tapi kurvanya alignment sudah tidak baik. Kalau listesis juga, lihat ini tidak ngikut lagi ya. Jadi yang ini antara ini ke depan atau ini yang ke belakang. Nah, jadi sudah ini korpus, ini sakum ya, sakum. Jadi berarti ini vertebra lumbal 5, 4, 3, 2. Itu kalau yang normal ya. Nanti kalau ada juga lumbalisasi, ada sakralisasi, nah itu lain lagi. Nanti, tapi kita bicara dulu yang normal. Jadi ini ada listesis antara vertebra lumbal 4 dan vertebra lumbal 5. Vertebra lumbal 5. Nah, yang mana yang bergeser? Yang 4 yang bergeser atau 5 yang bergeser? 4 yang bergeser ke depan atau 5 yang bergeser ke belakang? Nah, untuk kesepakatan, kalau untuk spondylolistesis, untuk untuk vertebra, patokan itu bagian bawah. Ingat ya, kalau kita sudah belajar kemarin muskuloskeletal, kalau fraktur atau subluxasi, yang bergeser itu yang bagian distal.
toh bagian distal. Jadi itu yang kita patokan, bagian proksimal patokan yang bergeser itu yang bagian distal. Tapi kebalik dengan vertebra. Vertebra itu patokannya di bagian distal, bagian bawah, bagian distal. Jadi patokannya yang bagian bawah ini. Ini yang bergeser, jadi ini yang bergeser ke depan, ya. Bukan ini yang bergeser ke belakang, bukan ya. Ini yang bergeser ke depan. Ini kan foto lateral tuh, jadi ini ke depan, ini ke belakang. Ada juga nanti listesis ke kanan atau ke kiri, ini ke depan. Ya, jadi patokannya bagian distal. Ya, ingat bagian distal. Jadi ini deskripsinya tampak listesis ke anterior, atau kalau terserah bisa tampak listesis vertebra lumbal 4 terhadap vertebra lumbal 5. Jadi terhadap itu yang bawahnya. Jadi tampak listesis pergeseran vertebra lumbal 4 terhadap vertebra lumbal 5. Jadi patokannya yang bawah ke anterior. Jadi karena ininya ke depan, vertebra lumbal 4-nya ke depan, berarti dia ke anterior. Kalau vertebra lumbalnya ini bergeser ke belakang, berarti ke posterior. Jadi untuk deskripsi ini tampak listesis vertebra lumbal 4 terhadap vertebra lumbal 5 ke anterior. Jadi kesimpulannya spondylolistesis. VL4 terhadap VL5 ke anterior, atau bisa juga anterospondylolistesis, sama saja, ya. Jadi itu yang harus diketahui di foto lumbosakral. Coba lihat ini sekarang. Lihat spatium intervertebralisnya. Sama jaraknya, berarti tidak ada itis, ya. Tidak ada itis. Jadi tadi yang harus dihafal, spondylosis ini tetap akan dibaca nanti di koas. Spondylosis, ada osteofit, kemudian spondilitis, ada kerusakan end plate dan penyempitan spatium intervertebralis atau kerusakan, kemudian ada spondylolistesis. Itu saja 3 yang kalian belajar. Kemudian kita lanjut ke indikasi MRI. Indikasi MRI, jadi tidak semua kelainan tulang belakang itu bisa terlihat di foto lumbosakral atau di CT scan. CT scan biasanya tidak dipakai untuk melihat kelainan tulang belakang. Jadi kalau curiganya kita HNP itu hernia nucleus pulposus. Hernia berarti nucleus pulposusnya itu menonjol ke depan atau ke belakang atau melebar ke samping kanan kiri. Berarti kita harus, nanti ada pemeriksaan di pemeriksaan fisik itu, bila curiga NP kita harus MRI. Tidak berguna foto lumbosakral, kecuali kebetulan ada HNP-nya, kemudian ada spondylosis lumbalisnya. Nah, kemudian curiga tumor medula spinalis. Kita harus tahu kalau tumor medula spinalis berarti di medula spinalis sepanjang cervical sampai cauda equina. Apa sih keluhannya? Beda dengan keluhan stroke. Kalau stroke dia hemiparesis, dia kelemahan setengah badan. Tapi kalau curiga tumor medula spinalis sepanjang itu, nanti ada area pemeriksaannya, itu berarti kelemahannya, lumpuhnya itu setengah badan. Jadi misalnya kakinya, dua-dua kaki yang tidak bisa bergerak, atau sampai tangan dua-dua tidak bisa bergerak, nah berarti kita curiga di medula spinalis, bukan di bagian otak. Jadi langsung kita minta MRI kalau ada alatnya, ya. Jadi itu yang membedakan kelemahan. Kalau stroke itu setengah badan kanan atau setengah badan kiri, tapi kalau curiga tumor medula spinalis, kelemahannya kanan dan kiri dari mulai somatomanya, ya, urutan-urutannya sampai di cauda equina. Itu harus tahu, dan untuk menegakkan diagnosanya dengan MRI.
Oke, demikian gambaran radiologi dari kelainan neurologi. Yang pasti tadi saya bilang kelainan psikiatri tidak bisa dilihat di imaging radiologi ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah mengerti semua? Jadi nanti kalian di CSL harus bisa menghafal, harus bisa mendeskripsi apa sih yang terlihat di fotoskal. Jangan nggak bisa kelewatan. Oh tadi saya lupa ada lihat apa pedikelnya nanti di CSL saja. Apa sih yang harus dilihat di fotoskal apilateral? Kemudian apa sih yang harus dilihat di foto lumbosakral? Tidak boleh terlewati, ya. Maksudnya kalau terlewati bisa misdiagnosa, bisa diagnosanya tidak lengkap juga, ya. Jadi harus perhatikan semua, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pelajaran hari ini. Nanti lanjut lagi dengan pelajaran yang lain di blog neuropsikiatri. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama.